Ibrani 12 ayat 1a, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Karena begitu banyak orang beriman memperhatikan kita, marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang memperlambat atau menghambat kita, terutama dosa yang melilit kaki kita dengan erat dan merintangi jalan kita. Marilah kita berlari dengan sabar serta tekun dalam perlombaan yang disediakan oleh Allah di hadapan kita. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan poin kelima. Kita akan membahas bersama tentang petunjuk bagaimana kita melawan ketamakan dan keserakahan. Karena ada banyak orang yang memperhatikan kita, ada banyak orang yang melihat kita. Karena itu marilah sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita menjadikan hidup kita teladan. Poin yang kelima, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa melawan ketamakan atau keserakahan. Perhatikan bagaimana kehidupan orang-orang percaya, jemaat mula-mula. Secara nyata, mereka menunjukkan bagaimana sikap hidup mereka. Mereka mencela keduniawian, keserakahan, dan ketamakan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44, kita lihat kehidupan jemaat mula-mula. Dikatakan demikian, semua orang percaya berkumpul bersama dan memiliki segala sesuatunya bersama-sama. Lalu mereka menjual harta benda dan miliknya, kemudian membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai kebutuhannya masing-masing. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita belajar bersama bahwa jemaat mula-mula mereka saling peduli satu dengan yang lain. Bahkan jemaat miskin atau sederhana Makedonia dipakai oleh Tuhan untuk memberikan tunjangan untuk membiayai pekerjaan Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus 11 ayat 8-9, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dan dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, jemaat miskin di Makedonia mereka bisa memberi, mendukung Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya, tapi kenyataannya Rasul Paulus mengalami kekurangan ketika sedang melayani mereka. Tapi puji Tuhan, ketika dia ada di jemaat Korintus, justru Tuhan memakai jemaat yang sederhana, jemaat yang miskin dari Makedonia untuk memberikan sumbangan, untuk mendukung, untuk mencukupi segala kebutuhan dan keperluan Rasul Paulus di jemaat Korintus, supaya Rasul Paulus tidak mau menjadikan dirinya menjadi beban bagi jemaat Korintus yang sedang dia layani. Kita bisa melihat Bapak Saudara, orang yang sudah dijamah oleh Tuhan hatinya, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak akan terjebak kepada keserakahan, ketamakan, sehingga dia tidak akan merampas hak orang lain, sehingga dia akan bisa mengucap syukur dengan apa yang dia miliki. Contohnya Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seperti persembahan seorang janda miskin, yang dimana di dalam Markus pasal 12 ayat 42-44, firman Tuhan berkata, lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Bapak Ibu Saudara perhatikan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu Saudara lihat bahwa orang yang betul-betul mencintai, mengasihi Tuhan, yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dia percaya penuh bahwa hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Contoh berikut suami istri yang tamak, yang terjebak di dalam keserakahan, dan mereka melakukan kepura-puraan dan pada akhirnya tipu muslihat dan omong kosong. Kisahnya ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana dikatakan ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata,
Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Jadi orang yang serakah, tamak, itu hatinya itu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, mengerikan bukan? Ada janda miskin yang punya uang cuma 2 peser, tapi dia bisa memberi, Bapak Ibu Saudara, karena dia tahu hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Dia meletakkan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ada jemaat miskin Makedonia yang sederhana, tapi dia begitu peduli ya mencukupi kebutuhan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus sedang melayani jemaat yang kaya di Korintus, supaya Rasul Paulus hidupnya jangan menjadi beban jemaat di Korintus. Ya, jemaat Makedonia memberikan persembahan untuk memberikan tunjangan bagi Rasul Paulus dalam pelayanannya. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar bersama. Orang bagaimana bisa melawan ketamakan seperti jemaat mula-mula. Mereka sudah selesai dengan diri mereka. Mereka membagi segala sesuatu dan mereka tahu bahwa Tuhan akan memelihara hidup mereka. Di dalam pelayanan saya jumpai banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Terkadang orang mungkin kita berpikir kaya secara finansial, tapi kalau hatinya tidak dijamah oleh Tuhan, perhatikan Bapak Ibu Saudara, dia bisa berkata bahwa dia tidak punya uang dan dia tidak akan bisa memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi justru ada orang yang mungkin sederhana, orang yang secara penampilan sangat sederhana, dia tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan bisa pakai dia dengan apa yang dia miliki. Bisa mereka bawa, Pak Pendeta, ini ada persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Dan itu saya jumpai dan saya alami, Bapak Saudara, ketika kami memulai pembangunan gereja kami di tahun 2016. Begitu banyak, Bapak Saudara, orang yang bahkan tidak pernah kami pikirkan, justru Tuhan pakai orang itu untuk menjadi berkat. Saya berdoa kiranya renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, dan kita semua dapat melawan keserakahan dan ketamakan, sehingga dalam kita bekerja, di dalam kehidupan kita, kita tidak harus tipu-tipu seperti Ananias Safira. Kita tidak harus korupsi, mengambil hak orang lain, karena kita percaya bahwa berkat Tuhan cukup bagi diri kita, dan kita menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur, dan pada akhirnya kehidupan kita menjadi saluran berkat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.